just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang latar belakang, perkembangan, dan bentuknya Kesultanan Goa Talo. Sebelum itu kami akan perkenalan diri. Yang pertama, saya Rifa Ahmad Haidar, absen 32, kelas 4. Saya Radian Musafara, absen 33. Saya Novala Ryan Sulaiman, absen 26. Saya Ampuna Mustina, absen 6. Yang pertama itu latar belakang. Kesultanan Goa Talo terbentuk dari penyatuan dua kerajaan khas, yaitu Goa dan Talo, yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Penyatuan tersebut dilakukan untuk memperkuat kekuatan politik dan menghadapi persaingan antar kerajaan di sekitarnya. Wilayah Makassar yang terjadi pusat kekuasaan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan laut. Kondisi ini menjadikan Goa Talo berkembang sebagai daerah yang ramai dikunjungi para pedagang. Pada awalnya masyarakat masih memegang kepercayaan tradisional sebelum pengaruh agama luar masuk. Masuknya agama Islam sekitar abad ke-17 membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Sejak saat itu kerajaan Goa Talo berubah menjadi kesultanan yang berlandaskan ajaran Islam. Yang kedua, perkembangan. Kesultanan Goa Talo berkembang pesat dan mencapai masa kejayaan pada abad ke-17. Makassar menjadi pelabuhan utama yang sangat ramai, menjadi pusat aktivitas perdagangan di kawasan timur Nusantara. Para pedagang dari berbagai wilayah seperti Asia dan Eropa datang untuk berdagang di sana. Kesultanan menerapkan sistem perdagangan terbuka tanpa monopoli sehingga menarik banyak pihak selain bidang ekonomi. Kekuatan militer terutama angkatan laut juga berkembang dengan sangat baik dengan armada laut yang kuat. Goa Talo menjaga keamanan wilayah dan jalur perdagangan. Pada masa ini, kesultanan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai pemimpin yang berani melawan penjajah. Keberanian Sultan Hasanuddin membuatnya mendapat julukan ayam jantan dari timur. Yang terakhir untuknya Kesultanan Goa Talo. Kemunduran Kesultanan Goa Talo terjadi akibat tekanan dari VOC yang ingin menguasai perdagangan di wilayah Makassar. VOC berusaha menghapus sistem perdagangan bebas dan menggantinya dengan monopoli yang menguntungkan mereka. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan konflik dan peperangan antara kedua belah pihak. Kesultanan Goa Talo melakukan perlawanan yang kuat di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Namun, kekuatan VOC yang didukung persenjataan modern dan bantuan sekutu membuat Goa Talo kesulitan bertahan. Akhirnya, Kesultanan mengalami kekalahan dan dipaksa menyetujui perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Perjanjian tersebut menyebabkan wilayah kekuasaan menyusut dan kekuatan ekonomi menurun. Sejak saat itu, Kesultanan Goa Talo mengalami kemunduran dan tidak lagi menjadi kekuatan besar seperti sebelumnya. Kesimpulannya, Kesultanan Goa Talo merupakan kerajaan yang berkembang pesat karena letaknya yang strategis dan kekuatan perdagangan serta militernya. Kesultanan ini mencapai kejayaan pada abad ke-17 sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Namun, kekuasaannya melemah akibat konflik dengan VOC yang ingin menguasai perdagangan. Kekalahan dalam perang dan perjanjian Bongaya tahun 1667 menjadi awal kemunduran Kesultanan Goa Talo. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're